Dibanding negara peers, seperti apa ketahanan rupiah kita? Ya, so far kalau kita lihat year to date, memang rupiah menjadi best performing currency ya di antara peers. Kalau kita lihat dibandingkan dengan Thailand baht, dengan Malaysian ringgit, dengan Filipina peso, itu kita level dari depresiasi year to date-nya itu masih di sekitar 0,3%. Nah, dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah 4-5% gitu ya dari level akhir tahun lalu. Ini menggambarkan bahwa memang rupiah memiliki resistensi yang lebih tinggi ya dibandingkan negara peers. Hal ini disebabkan memang karena beberapa faktor fundamental ekonomi kita yang memang lebih baik. Kita tahu kita punya inflasi di domestik jauh lebih rendah dibandingkan negara peers. Bahkan di September kemarin baru diumumkan inflasi kita di bawah 3%, sekitar 2,3%. Kemudian juga kita memiliki real yield dari aset domestik yang menarik dan juga current account yang defisit tapi jauh lebih kecil dibandingkan dengan historis kita karena level dari harga komoditas yang cukup masih tinggi dibandingkan level pre-pandemi walaupun dalam tren menurun. Nah, ini yang kita lihat sebagai faktor bahwa rupiah memang menunjukkan resistensi yang lebih baik. Mbak Aneka. Tapi hal yang perlu kita waspadai adalah kalau kita lihat dari September atau setelah FOMC dari dilakukan oleh The Fed gitu ya di September month to date sampai dengan Oktober awal itu memang rupiah melemahnya lebih dalam daripada Malaysian ringgit dan Filipina peso, tapi kita masih lebih baik dari Thailand baht. Nah, ini yang mungkin kita perlu waspadai. Maka dari itu mungkin itu yang kita expect dari BI dan untuk terus melakukan triple intervention, dan juga BI sangat responsif dengan menerbitkan instrumen baru termasuk sekuritas rupiah Bank Indonesia, dan baru diumumkan hari ini bahwa BI juga akan melakukan intervention di bond market dengan melakukan pembelian bond tenor yang dengan tenor yang jangka 5 sampai ke atas gitu ya. Baik, terkait dengan SRBI dan juga yang tadi Anda sampaikan, BI akan melakukan pembelian bond lagi. Apakah menurut Anda ini sudah efektif yang dilakukan sebelumnya, termasuk juga kebijakan terkait dengan DHI? Iya, memang ini cukup membantu ya, karena kalau kita lihat dari dana DHI yang masuk satu, kita lihat yang masuk ke dalam TD atau Term Deposit Falas DHI BI itu jumlahnya terus meningkat. Kedua, dari SRBI kita lihat juga hasil auction-nya sangat bagus. Kalau saya lihat sekitar 70 triliun dana yang sudah masuk dan 6%-nya adalah foreign investor. Itu menyebabkan itu memberikan bantalan lah ya bagi rupiah untuk menghadapi tekanan dari global. Tapi memang tekanan dari global ini cukup kuat sehingga dampak dari inflows yang masuk tadi ke dalam negeri itu masih di offset dari outflows yang ada di bond market terutama. Yang saya sampaikan tadi di September sekitar 1 billion US dollar outflows dari bond market itu memang lebih besar daripada yang masuk di instrumen-instrumen baru tersebut. Nah, artinya memang ini perlu perlu kewaspadaan lagi dari sisi kebijakan moneter gitu ya. Tapi sebenarnya kita tidak perlu khawatir karena BI punya beberapa line of defense gitu ya. Kalau kita lihat cadangan devisa kita juga masih bisa digunakan untuk melakukan tadi salah satunya intervensi di FX market. Dan kalaupun misalnya kemarin Pak Peri Warjio juga sempat menyampaikan sekarang sedang digodok lagi FX money market instrument untuk juga menolong atau membuat rupiah itu lebih resisten lagi terhadap tekanan global. Dan juga sebagai last option, walaupun Pak Peri sempat sampaikan bahwa suku bunga sudah memadai, tapi sebenarnya kita melihat masih ada ruang untuk kenaikan suku bunga acuan kita jika diperlukan. Karena kalau kita lihat growth ekonomi kita di kuartal 2 kemarin sangat bagus di atas ekspektasi BI dan ekspektasi pasar. Kemudian di tahun depan kita punya target inflasi juga kan jauh lebih rendah daripada tahun ini ya. Sehingga kalau misalnya menaikkan suku bunga satu kali lagi seharusnya semua masih cukup inline dengan story makroekonominya.